Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rosa Wetosofu, NIM 1814142, praktikan pemrograman mobile slot Sabtu jam 9. Di sini saya akan menjelaskan terkait post-test 8 yang saya kerjakan. Yang pertama yaitu pada bagian kelas data helper. Nah, bagian ini berisi database yang akan dipakai oleh aplikasi yang saya buat. Di sini saya membuat aplikasi data anak kos Sentono Putri dengan nama database sentonoputri.db, kemudian database version 1 mengikuti yang di modul. Kemudian di sini ada tabel anak kos yang di dalamnya ada nomor kamar, nama, asal, universitas, total bayar, dan keterangan. Kemudian untuk data pertama di sini ada insert data pertama, data ini nomor kamar 1, nama, alamat, dan universitas juga pembayaran. Hasilnya dapat kita lihat nanti saat running. Kemudian selanjutnya kelas main activity.java. Nah, di sini tuh dia akan set content view dari layoutnya activity main seperti ini. Seperti biasa, di sini saya menggunakan relative layout. Agar lebih rapi, saya gabungkan antara ada yang menggunakan relative layout dan linear layout. Nah, seperti pada bagian edit text dan button itu saya gunakan linear layout agar terlihat lebih rapi. Seperti itu. Kemudian pada bagian di sini kan ada dua button, login sama reset. Nah, di main activity ini username sama password yang kita inputkan tadi akan ditampung pada string username 1 dan password 1. Kemudian akan dicek apakah yang diinputkan itu adalah admin. Jika iya, maka user dapat masuk ke dalam aplikasi, langsung masuk ke dashboard kelas nanti. Kemudian jika tidak, maka akan muncul alert, peringatan kalau username atau passwordnya salah. Kemudian akan diminta untuk mengisi kembali. Dan untuk tombol resetnya itu di sini akan membuat teksnya menjadi kosong. Selanjutnya untuk dashboard Java. Nah, ini tuh merupakan Java dari layout activity dashboard. Layout activity dashboard nih. Nah, seperti ini tampilan layoutnya. Ada satu button di atas untuk insert, untuk insert data. Kemudian ada list dari data yang kita inputkan gitu. Nah, Java-nya tuh di sini string daftar, ini yang nanti memuat data yang kita daftarkan. Kemudian menu-menu ini untuk yang titik 3 di pojok kanan atas. Ini untuk database-nya, deklarasi database-nya. Kemudian masuk ke, nah ini button add. Nah, button add ini tombol yang ada di pojok kiri atas tadi itu. Nah, ketika button add dipencet, maka kita akan masuk ke tambah data kelas. Ada lagi. Kemudian selanjutnya ini untuk fungsi untuk menampilkan 3 titik di pojok kanan atas. Kemudian ini untuk refresh list
setiap kita membuka dashboard Java ini ya, dia akan ke refresh sehingga datanya keluar semua data yang sudah diinputkan. Nah, kemudian pada bagian ini list on click listener ini tuh ketika kita memencet nama salah satu data yang ada di list itu, nah akan muncul pilihan lihat data, update data, dan hapus data. Nah, kalau kita pilih lihat data, dia akan mengarah ke showdata.class, kelasnya showdata. Kemudian jika kita memilih update, maka dia akan mengarah ke kelas update data. Kemudian jika pilih hapus, maka query ini akan dijalankan, query delete from anak kelas where nama yang kita pilih. Jadi data tersebut akan di delete. Selanjutnya ini untuk apabila kita memencet tombol logout, maka akan keluar dari aplikasi, seperti itu. Selanjutnya untuk show data. Show data ini merupakan Java dari layoutnya ini, activity show data. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Seperti biasa, relatif layout, dan saya menggunakan linear layout juga agar lebih rapi. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri itu ada di show data class sini. Semua teks yang diinputkan semua teks yang mau ditampilkan. Nah, ini tuh dimuat dalam variabel teks 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu seperti ini. Seperti biasa ini untuk mengarahkan kepada ID di XML tadi. Ini untuk set teksnya. Kemudian ini untuk tone. Ini tuh ada button back. Ada button back. Oh ya, pada saat kita melihat data itu kan ada button back. Nah, button back ini menjalankan fungsi finish. Jadi nanti tuh kembali ke dashboard tadi gitu. Kemudian ini untuk menampilkan titik 3 di pojok kanan atas, dan ini untuk logout. Terus tambah data. Nah, tambah data ini menampilkan layout dari activity tambah data. Kurang lebih seperti ini. Ada beberapa edit text dan 2 button. Sini pendeklarasiannya dari database, kemudian edit text dan buttonnya. Kemudian ini untuk mengarahkan kepada ID XML-nya. Kemudian apabila tombol simpan dipencet, maka dia akan menjalankan query ini, insert into table anak kos dari data yang sudah diinputkan tadi. Seperti itu. Jika berhasil, maka ada toast berhasil. Kemudian data akan di-refresh, kemudian data yang di dashboard itu akan di-refresh, jadi terupdate seperti itu, yang tadinya 1 menjadi 2 gitu. Kemudian tombol kembali ini untuk kembali ke dashboardnya tadi, berarti tidak ada proses, tidak ada query yang berjalan. Kemudian selanjutnya yang terakhir update data. Update data ini layoutnya di activity update data. Nah, seperti ini, seperti tambah data tadi ya. Ada simpan dan kembali. Simpan di sini tuh simpan update gitu. Ini deklarasi variabel yang diperlukan. Kemudian ini untuk mengarahkan kepada ID XML-nya. Ini untuk set teksnya. Terus
Nah, ketika button 1 dipencet, button 1 itu button simpan. Ketika dipencet maka akan jalan query nih, update anak kos. Update data dari table anak kos di mana nama sama dengan teks 2. Teks 2 itu variabel dari teks yang kita inputkan. Begitupun seterusnya. Nah, ketika query itu berhasil dijalankan maka akan muncul toast berhasil. Kemudian listnya refresh list untuk refresh data list gitulah. Kemudian ini button 2 ini untuk kembali, berarti tidak ada query ya, ini dijalankan, selesai, finish. Ini seperti biasa. Nah, untuk menunya ini kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke hasil runningnya. Nah, ini untuk hasil runningnya. Misalnya kita ngisi terserah ya. Nah, itu tuh nanti seperti ini. Sudah tahu password salah. Oke. Nah, kita isi ulang lagi. Sini admin. Jadi deh. Kemudian tambah data. Nomor 3 misal namanya Santi, alamatnya Tamanan, Universitas Ahmad Dahlan, pembayaran 500.000, keterangannya untuk bulan Desember. Oke, simpan. Nah, ini data Santinya. Kalau kita mau lihat bisa di sini, lihat data tuh, nomor kamar dan kembali, terus bisa juga update, misalnya ganti namanya, misalnya dia bayarnya 1 juta, nah jadi Desember sampai Januari, simpan. Nah, berhasil, kita lihat datanya berhasil ya. Kemudian untuk hapus datanya bisa seperti ini, hapus. Kemudian yang 3 ini untuk tombol logoutnya, kurang lebih seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.